Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, guru dari SMA Negeri 2 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada Universitas Lampung, Provinsi Lampung. Di sini saya akan mempraktikkan video peer teaching saya pada materi kimia kelas 11 kurikulum 2013 semester 1 pada materi laju reaksi pada pokok bahasan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Ibu. Bu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sehat, Bu. Alhamdulillah, kayaknya udah lemes-lemes ini. Semangatnya ya. Ya, Bu. Habis pelajaran olahraga, Bu. Oh ya, tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ayo Ibu Agita, Mbak Agita, boleh memimpin doa? Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kalian? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, Ibu cek Siap, Bu. kehadirannya dulu ya. Bagaimana? Apakah hadir semua hari ini? Oke, Hadir kalau semua, saya lihat, Bu. iya. Alhamdulillah hadir semua kalau hari ini, Bu. Iya, saya lihat ini di Ya. Zoom sudah join semua ya, sudah hadir semua sepertinya. Oke, baik. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu itu kalau Novi tidak salah, Bu, tentang tumbukan efektif dan syarat terjadinya tumbukan, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Novi jawabannya. Masih ingat ya? Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu kemarin tumbukan efektif? Ini, Bu, tumbukan efektif itu tumbukan yang menghasilkan zat baru ya? Iya, Bu, tumbukan yang menghasilkan zat baru. Oke, bagus sekali ya jawabannya Mbak Agita. Kemudian ada yang bisa menjelaskan bagaimana syarat terjadinya tumbukan efektif? Ayo yang lain. Saya, Bu, saya. Oke, silahkan Mbak Dika. Saya dulu ya, Jul. Iya. Saya syaratnya terjadi tumbukan efektif itu arah orientasinya, Bu, ya harus tepat. Tumbukan tapi arah orientasinya harus tepat. Kemudian energinya harus cukup. Oke, bagus sekali jawaban Mbak Dika ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang masih ingat hari ini kita mau belajar tentang apa? Minggu lalu sudah Ibu informasikan ya. Ayo, hari ini kita mau belajar tentang apa? Orde ya, Bu. Tadi lihat buku. Pengaruh ya, Bu. Pengaruh. Ayo, minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Ya, bentar, Bu. Cek buku dulu, Bu, yang kemarin. Ini, Bu, pengaruh konsentrasi, Bu. Terhadap iya. laju reaksi. Iya, benar sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ibu share screen-nya. Oke, bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, kompetensi dasarnya yaitu akan menjelaskan tentang faktor, sebentar ini tertutup punya Ibu, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan, kemudian indikator keterampilannya ini maksudnya 4.7 ya, menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi hari ini yaitu menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan dengan beberapa indikator keterampilannya. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu
Melalui model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan dan menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali dengan baik sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Oke, sebelumnya sudah Ibu kasih soal ya di Google Form yang sudah Ibu kirim ke linknya di grup, sudah? Ada belum? Ya, sudah Bu. Ya. Bu. Yang Ya, ada 5 soal ini ya Bu? Ya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan ya, sebentar. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah. Oke, ini suaranya pada kemana ya? Kok sepi sekali? Sudah, Bu. Ya. Dinilai ya, Bu? Iya dong, keaktifan kalian selama pembelajaran akan dinilai. Oh iya. Ya. Baik, sekarang kalian akan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share ya sebelumnya, dan nama kelompok-kelompoknya juga sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan pertama, yaitu kegiatan mengamati. Oke, masih ada ingat ini tabel apa? Percobaan kita kemarin. Oh iya, ya. Kemarin Aku ragu-ragu. Iya Bu, ini Tabel apa percobaan ini? kita kemarin. Iya. Hasil percobaan ini ya Bu, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ini kan konsentrasinya berbeda-beda. Iya Bu, ini percobaan kita kemarin. Iya. Ayo diingat kembali ya, ini sudah kalian lakukan percobaannya pada pertemuan sebelumnya ya. Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan ini isi datanya bagaimana kemarin hasil percobaannya? Saya Bu masih ingat sedikit-sedikit. Ayo silahkan Mbak Yeni. Iya Bu, jadi percobaan tersebut itu kami mereaksikan 1 cm pita Mg dengan larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu HCl-nya 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Hasilnya yaitu waktu yang dibutuhkan sampai habis reaksi untuk HCl 1 molar yaitu 15 detik, kemudian HCl 2 molar itu 10 detik, dan HCl 3 molar itu 5 detik. Sehingga dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa jika konsentrasi HCl besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi semakin cepat atau lajunya semakin cepat, Bu. Iya, bagus sekali ya Mbak Yeni ya. Terima kasih ya Mbak Yeni atas jawabannya. Ada yang lain yang ingin menjelaskan hasil percobaan minggu lalu? Udah sama. Oh, sama. Sama, Oke, benar sekali ya. Itu hasil percobaan kalian minggu lalu. Nah, berdasarkan data tersebut, apa yang ingin kalian tanyakan? Bu, Oh iya, silakan. Siapa ini? ini Bu, Oh iya, Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. kenapa ya Bu dari hasil percobaan semakin besar konsentrasi HCl-nya reaksi semakin cepat untuk bereaksi, sedangkan kalau konsentrasi yang lebih semakin rendah konsentrasi HCl waktunya semakin lama Bu. Oh iya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Dini. Ada lagi yang ingin bertanya? Novi, Bu. Oh iya, silakan Mbak Novi. Kemarin itu kan kita sudah belajar teori tumbukan, Bu. Nah, kalau ini Novi itu masih bingung, Bu. Apakah ada hubungan antara pengaruh konsentrasi HCl ini dengan laju reaksi terhadap teori tumbukan yang sudah kita pelajari kemarin itu, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Novi. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, kita akan melakukan diskusi. Silahkan kalian nanti akan bekerja dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, sebelum kalian menjawab soal-soal pada LKPD bagian mengasosiasi, silahkan kalian mengamati video animasi yang Ibu tampilkan berikut sebagai bahan untuk mengumpulkan data untuk menjawab soal-soal pada bagian mengasosiasi. Sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Oke, ada yang bisa menjelaskan ini video tentang apa? Animasi tentang apa? Saya coba ya, Bu. Iya, boleh Mbak Dika.
Oke, ini nih video animasi. Kalau apa ya Bu? Kalau partikel kecil-kecil itu submikroskopis ya Bu ya? Ya, reaksinya karena tadi HCl sama Mg, jadi ini video animasi submikroskopis antara HCl sama Mg, Bu. Nah, pada konsentrasi HCl-nya tadi kan ada yang tinggi, yaitu ada yang rendah. Kemudian di sini pada reaksi Mg dengan HCl konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah, kita bisa lihat kayaknya ada beda gitu ya, Bu, partikelnya gitu. Kalau saya lihat sekilas gerakannya gitu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menjelaskan? Tidak ada? Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian. Meskipun suaranya macet-macet, tadi Ibu dengarnya, tapi sudah cukup jelas. Ini adalah animasi submikroskopis, reaksi antara HCl dengan Mg, dengan konsentrasi HCl yang tinggi, yang sebelah sini dengan HCl yang rendah. Nah, dari kedua ini silahkan kalian identifikasi perbedaannya. Nah, ini untuk menjawab soal-soal pada bagian mengasosiasi. Oke, bagaimana? Silahkan kalian bisa mengerjakan soal-soal pada bagian mengasosiasi. Sudah siap? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, waktunya Ibu beri 15 menit ya untuk mengerjakan soal-soal pada bagian mengasosiasi dengan menggunakan data tadi. Silahkan, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Saya boleh, Bu. Iya, boleh. Kelompok saya diwakili oleh ketuanya ya, Bu ya. Sama Novi, Bu. Ini mau bertanya atau mau presentasi? Presentasi, Bu, tapi oh iya, udah diwakilin selesai. sama teman saya ya, Bu. Ya, sudah selesai ya mengerjakannya ya? Iya, tadi saya yang nulis soalnya, Bu. Sekarang Mbak Novi yang mempresentasikan. Kami tadi udah bagi tugas. Oke, baik. Sekarang sudah selesai semua berarti ya. Oke, Sudah, boleh Bu. mulai. Kita ke bagian mengasosiasi untuk menjawab soal nomor 1. Ayo silahkan, boleh Mbak Novi. Ya Bu, dari kelompok 1 kami tadi itu, pertanyaannya kan berapakah jumlah partikel Mg dan HCl yang ada pada animasi yang berkonsentrasi HCl tinggi? Jawabannya itu Bu, jumlah partikel Mg-nya itu 6, sedangkan jumlah partikel HCl-nya itu 24 Bu. Oke, ada yang memiliki jawaban lain? Sama, Atau Bu. ingin menambahkan? Oke, jawabannya benar sekali ya yang disampaikan Mbak Novi tadi ya. Jadi jumlah partikel Mg tadi seperti yang ada di gambar video ada 6, sedangkan HCl-nya ada 24. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Bisa, Bu. Oke, pertanyaan kedua. Ayo, siapa yang mau jawab? Mana nih yang belum pernah menjawab? Ayo. Saya, Bu. Oke, Mbak Agita, silahkan. Pertanyaan nomor 2 itu berapakah jumlah partikel Mg dan HCl yang ada pada animasi yang berkonsentrasi HCl rendah? Jawabannya adalah jumlah partikel Mg itu tadi ada 6. Sedangkan untuk HCl itu ada 12, Bu. Oke, bagus jawaban dari Mbak Agita. Ada yang lain atau ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Oh, sama ya. Benar ya jawaban dari Mbak Agita ya. Jumlah partikel Mg-nya tadi ada 6, sedangkan pada HCl-nya yaitu ada 12. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Ayo, siapa yang belum menjawab? Saya, Bu, dari kelompok 2. Iya, boleh. Siapa ini? Yeni, Bu. Oh iya, ayo silakan Mbak Yeni. Ya, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, yaitu jika dibandingkan antara jumlah partikel pada animasi yang berkonsentrasi HCl tinggi dengan animasi yang berkonsentrasi HCl rendah, manakah yang memiliki jumlah partikel HCl lebih banyak? Jawaban dari kelompok kami itu yang memiliki jumlah partikel lebih banyak, yaitu pada HCl yang konsentrasinya tinggi, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Yeni jawabannya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang memiliki jawaban berbeda atau sama? Sama Bu, mirip-mirip Bu. Dengan jawaban Mbak Yeni. Oke, jawabannya benar sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Yeni.
tadi ya. Jadi yang memiliki jumlah partikel HCl lebih banyak yaitu pada HCl konsentrasi yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa ini? Ini. Oke, Mbak Dini. Ayo dipersilakan Mbak Dini. Tadi kan pertanyaannya pada animasi manakah yang memungkinkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif berdasarkan arahnya. Nah, dari berdasarkan animasi tersebut, berdasarkan arahnya yang memungkinkan lebih banyak terjadinya tumbukan efektif itu yaitu pada HCl yang konsentrasinya lebih tinggi, Bu. Oke, jadi yang lebih banyak HCl yang konsentrasi tinggi gitu ya? Bu. Oke, kelompok lain? Bagus sekali jawaban Mbak Dini. Ada yang berbeda atau sama? Mana suaranya kelompok lain? Oke, jawaban dari Mbak Dini juga benar. Pada HCl dengan konsentrasi tinggi lebih memungkinkan terjadinya tumbukan efektif ya berdasarkan arahnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Dipersilahkan. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 5. Ayo siapa yang belum jawab? Bu, boleh nggak kelompok 1 lagi, Bu, biar nilainya bagus, Bu? Oke, boleh sekali Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Baik, Bu. Pertanyaannya kan, pada animasi manakah yang memungkinkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif berdasarkan banyaknya partikel yang memiliki energi cukup untuk bertumbukan? Jawabannya itu, Bu, berdasarkan energinya yang memungkinkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif yaitu HCl dengan konsentrasi tinggi, Bu. Oke, jawabannya pada HCl dengan konsentrasi tinggi gitu. Ya, Iya, benar Bu. sekali ya jawabannya ya. Oke, pertanyaan terakhir kita. Siapa yang mau menjawab pertanyaan terakhir? Saya, Bu. Dari kelompok 1 lagi nggak apa-apa ya, Bu? Oke, yang lain nggak ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada, oke silakan Mbak Dika boleh. Ya, Bu. Aktif sekali Mbak Dika ini. Iya. Kelompok 1, Bu, the best. Baik, Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan? Jawabannya itu, ini saya coba dulu ya, Bu. Saya takut salah. Ya. Kalau konsentrasinya makin besar ya, Bu, kan partikelnya berarti kalau dari animasi makin banyak. Jadinya yang bereaksi juga kemungkinannya kan semakin banyak juga. Jadi frekuensi tumbukannya dengan arah orientasi yang tepat dan energinya yang cukup tuh juga kemungkinannya makin besar, Bu. Nah, jadi senyawa yang baru yang dihasilkan juga kemungkinannya akan semakin banyak. Jadi lajunya, Bu, makin cepat. Gitu nggak, Bu ya? Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Dika. Ayo bagaimana yang lain? Ada yang punya jawaban berbeda? Sama, Bu, Bu. mirip-mirip. Mirip-mirip. Iya. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikel yang bereaksi juga akan semakin banyak. Sehingga kemungkinan frekuensi partikel untuk bertumbukan dengan arah orientasi yang tepat serta energi yang cukup juga akan semakin besar. Sehingga senyawa baru yang dihasilkan pun semakin banyak. Maka reaksinya pun semakin cepat atau lajunya pun semakin cepat. Oke, ada lagi soal yang belum dijawab? Atau sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kalau sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Jelas, Bu. Dari untuk konsentrasi nih. Cuman Dika yang jawab, ayo yang lainnya mana suaranya? Paham belum? Sudah paham, Sudah, Bu. Oke, suaranya kecil-kecil sekali ya. Baik, kalau sudah selesai, kita sebelum mengakhiri pembelajaran, oh iya siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Oke, saya Bu. Ya udah Nurul aja. Oh iya, sekali-kali ya Gita ya, biar dapat nilai juga dong. Iya, oke. Ayo silakan Mbak Nurul. Ya, Nurul ya Bu ya. Pembelajaran hari ini kita simpulkan, kita membahas tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, yaitu laju reaksi akan mempercepat
semakin cepat jika konsentrasinya tinggi. Hal ini karena konsentrasi tinggi, jumlah partikel akan semakin banyak, maka kemungkinan frekuensi partikel untuk bertumbukan efektif, yaitu dengan arah orientasi tepat dan energi yang cukup, akan semakin besar. Sehingga senyawa baru yang akan dihasilkan pun semakin banyak, dan laju reaksi akan semakin cepat. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali, luar biasa ya jawaban atau kesimpulan dari Mbak Nurul. Ayo yang lain, ada yang mau mencoba lagi menyimpulkan atau menambahkan? Ada? Sama, Bu. Ya, intinya seperti itu ya. Iya, Oh Bu. ya, kita ingat kembali tadi di awal ada teman-teman kalian yang bertanya waktu pada kegiatan mengamati. Bagaimana? Apakah masih ingat pertanyaan teman kalian tadi? Kenapa ya, Bu? Yang itu kan ya, Bu, tabel. Tabel Iya. bukan ya, Bu? Ya. Tabel tadi, saya merhatiin tadi ada yang nanya nih, Bu. Tadi ada yang tabelnya itu konsentrasi tinggi, waktunya lebih sedikit atau lajunya lebih cepat tuh, Bu. Kenapa ya, Bu? Gitu. Kayaknya udah Iya. kejawab ya, Bu, pakai pembelajaran hari ini, lewat pembelajaran hari ini. Iya, benar sekali ya, Dika ya. Jadi, setelah kalian mempelajari hari ini, pertanyaan pada awal tadi sudah terjawab ya. Tadi ada 2 yang bertanya, yang satunya tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Tentang Katalis ya, Bu. pengaruh. Pengaruh itu, Bu, Ayo. pengaruh teori tumbukan. Iya, tadi ya, bagaimana apakah ada kaitannya dengan teori tumbukan ya, Mbak Novi ya? Iya, Bu. Ya, sudah terjawab belum? Sudah, Bu. Iya, jadi berdasarkan pembelajaran hari ini kalian sudah terjawab ya pertanyaan kalian di awal tadi. Nah, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu materi tersebut sebelum nanti pada saat masuk Ibu kasih pretest lagi nanti ya. Nah, setelah ini nanti kalian akan mengerjakan soal-soal tugasnya di rumah. Nanti soal-soalnya Ibu berikan seperti pakai Google Form. Nanti silakan kalian kerjakan untuk mengasah pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Ibu akhiri, masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Paham, Bu. Yang lain? Mana suaranya? Cukup, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri ya. Tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya. Baik, demikian tadi adalah video kegiatan peer teaching dalam jabatan kategori 2 pada materi kimia kelas 11 kurikulum 2013 pada materi laju reaksi pada pokok bahasan khususnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik ucapan maupun kekurangan pada video pembelajaran peer teaching ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.